Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 11. Widura kini benar-benar tak dapat menghindarkan diri dari perkelahian bersenjata. Tiba-tiba saja Sidanti telah meloncat menyerang dengan garangnya. Senjatanya yang tajam di ujung dan pangkalnya itu berputar seperti baling-baling, kemudian melontar seperti jarum pemintalan. Sekali-sekali menyambar dengan ujungnya namun kemudian mematuk dengan pangkalnya. Widura menggigit bibirnya. Dengan tangkasnya ia meloncat-loncat menghindari serangan itu. Pedangnya pun kemudian bergerak-gerak datar, kadang-kadang menyilang dan tiba-tiba saja terjulur lurus ke dada lawannya. Kali ini pun Sidanti merasakan bahwa olah pedang Widura itu cukup mampu untuk melawan senjatanya. Namun ia masih akan mencoba menggunakan kelincahannya dan kecepatannya untuk menembus dinding baja dari putaran pedang lawannya. Perkelahian di antara keduanya kini menjadi bertambah mengerikan. Senjata Sidanti benar-benar merupakan senjata yang berbahaya. Setiap sentuhan dari tajam di ujung dan pangkal senjata itu akan menyobek tubuh lawan. Tetapi pedang Widura itu pun setiap saat dapat membelah dada lawannya. Dengan kekuatan yang mengagumkan pedang itu menyambar-nyambar seperti alap-alap di udara. Tetapi perkelahian ini pun tak akan berujung pangkal. Karena kepandaian mereka mempergunakan senjata masing-masing. Maka yang terjadi hanyalah benturan-benturan di antara senjata mereka. Demikian besar kekuatan mereka berdua, maka dalam setiap sentuhan di antara senjata-senjata itu, terperciklah bunga api yang seakan-akan berloncatan dari kedua senjata itu. Sidanti pun telah berjuang memeras segenap ilmunya, dan Widura pun tak kalah sengitnya mempergunakan segenap tenaganya. Demikian dahsyatnya perkelahian itu, sehingga seakan-akan tenaga mereka pun segera terhisap habis. Baik Sidanti maupun Widura telah mempergunakan pula setiap tenaga cadangan di dalam tubuh mereka. Kekuatan-kekuatan yang dilambari dengan ketekunan latihan-latihan di masa-masa lampau telah mereka kerahkan. Namun keadaan mereka masih tetap berimbang. Bahkan setelah tenaga mereka semakin susut pun, mereka tak dapat melampaui satu dari yang lain. Kini serangan-serangan mereka sudah tidak secermat pada saat mereka mulai. Kadang-kadang mereka terseret beberapa langkah karena tarikan senjata mereka sendiri. Namun dalam saat yang demikian, lawannya pun tidak segera sempat menyerang. Dengan lemahnya, mereka terpaksa melangkah terhuyung-huyung maju. Bahkan kadang-kadang, karena sentuhan batu-batu kecil pada kaki mereka, mereka telah kehilangan keseimbangan. Demikianlah pertempuran itu menjadi aneh. Ketika Sidanti mencoba menembus pertahanan Widura dengan sebuah tusukan pada lambungnya, maka Widura pun berusaha untuk menghindarinya. Ketika ia meloncat ke samping, tiba-tiba kakinya terperosok oleh lubang-lubang yang telah terjadi selama perkelahian itu. Widura yang kelelahan itu pun tidak dapat menahan diri, sehingga ia terhuyung-huyung hampir jatuh. Sidanti ingin mempergunakan kesempatan itu, tetapi ketika serangannya gagal, bahkan ia terseret beberapa langkah oleh senjatanya. Dalam keadaan yang demikian, masing-masing ingin mencoba mempergunakan kelemahan-kelemahan lawannya, namun mereka sendiri seakan-akan telah tidak mampu lagi menggerakkan tangan dan kaki mereka. Sehingga dengan demikian, tidak ada keseimbangan antara kehendak dan perhitungan mereka dalam tata perkelahian itu, dengan tenaga-tenaga mereka yang seakan-akan telah terperas habis. Namun tak seorang pun di antara mereka yang mendahului mengakhiri perkelahian yang aneh itu. Malam semakin lama menjadi semakin dalam, dan bintang-bintang pun menjadi semakin bergeser ke barat. Langit yang biru gelap tersaput oleh mega yang selembar-selembar mengalir dihanyutkan oleh angin yang lembut. Namun yang berkelahi masih berkelahi juga. Tetapi perkelahian itu kini sama sekali sudah tidak berbahaya lagi bagi kedua belah pihak. Meskipun sekali-sekali Sidanti masih menusukkan senjatanya, namun senjata itu tak akan sampai menyentuh tubuh lawannya. Sedang apabila Widura mencoba mengayunkan pedangnya dengan kedua tangannya, maka ia sendirilah yang akan terpelanting jatuh. Nafas mereka berdua kini satu-satu tersangkut di dalam kerongkongan. Peluh mereka mengalir seperti mereka sedang bertempur di dalam hujan yang pekat. Bahkan apabila sekali-sekali terjadi juga benturan di antara senjata-senjata mereka, maka mereka berdua itu pun terdorong surut dan kemudian terbanting jatuh di tanah. Dengan susah payah mereka berebut dahulu untuk bangkit, dan apabila mungkin menyerang sebelum lawannya menguasai diri sepenuhnya. Namun usaha itu tak akan pernah berhasil. Sebab lutut-lutut mereka seakan-akan sudah tidak berpaut lagi.
Meskipun tenaganya sudah hampir habis terperas, namun Sidanti masih mengumpat-umpat dalam hati. Bahkan ia menjadi heran bahwa Widura mampu melawan dengan baiknya. Pada saat mereka berdua bertempur melawan Tohpati berganti-ganti, Widura itu ternyata tidak lebih baik daripadanya. Kini ia telah mendapat tempaan yang padat dari gurunya, dan bahkan gurunya itu pun berkata bahwa ilmunya pasti akan lebih baik meskipun hanya selapis tipis dari Widura. Namun ternyata kini, bahwa ilmunya benar-benar tidak melampaui ilmu Widura itu sendiri. Apakah tempaan selama ini, di hampir setiap malam dengan ilmu-ilmu gurunya yang hampir sempurna itu sama sekali tak berpengaruh atasnya? Sedang Widura pun benar-benar kagum kepada anak muda murid Kiai Tambakwedi itu. Namun di dalam lekuk-lekuk hatinya, terasa juga bahwa ia sedang mengagumi dirinya sendiri. Ternyata bahwa merah biru di wajah-wajah kulitnya, hampir setiap malam apabila ia berkelahi melawan Kiai Gringsing yang memegang cemetinya di tengah-tengah itu ada juga manfaatnya baginya. Kini ia benar-benar menghadapi senjata Sidanti bukan sekedar cemeti kuda. Apabila senjata yang mengerikan itu benar-benar dapat menyentuhnya, maka akibatnya tidak saja sekedar merah biru di wajah-wajah kulitnya, tetapi luka-luka yang pedih akan menganga. Karena itu pun Widura bersyukur dalam hati. Siapakah sebenarnya orang aneh yang menamakan diri Kiai Gringsing itu? Tetapi Widura tidak sempat berangan-angan. Kini mereka berdua berhadap-hadapan dengan tubuh gemetar. Bukan karena marah yang membakar dada mereka, namun karena tenaganya telah terkuras habis. Sidanti yang dengan susah payah masih mencoba tegak di atas kedua kakinya, menggeram dengan suara parau yang gemetar. Katanya, "Mampus kau Kakang Widura." Keadaan Widura pun tidak lebih naik dari keadaan Sidanti. Namun otaknya lah yang lebih baik. Meskipun nafasnya telah hampir putus di tenggorokan, namun ia berkata di antara engah nafasnya, "Sidanti, apakah hasil yang kita dapatkan dari perkelahian ini?" Terdengar Sidanti menggeram. Matanya masih menyalakan kemarahannya yang meluap-luap. Bahkan ia menjadi semakin marah ketika ia menyadari keadaannya. Ternyata Widura tak dapat ditundukkannya. Apalagi ketika ia mendengar pertanyaan Widura itu. Namun sesaat kemudian pertanyaan itu benar-benar membingungkannya. "Iya, apakah yang sudah didapatnya dari perkelahian itu?" Namun yang terlontar dari mulutnya adalah sebuah makian yang kasar. "Setan! Bukankah dengan demikian kau tahu bahwa kau bukan orang yang aneh di sangkal putung? Bahwa Widura pun manusia juga yang tidak lebih dari Sidanti?" "Tentu," sahut Widura. "Apakah aku pernah berkata bahwa aku keturunan malaikat? Tetapi kau merasa, seakan-akan dirimu tak terkena salah. Semua orang harus tunduk atas kehendakmu. Itu bukan karena aku Widura. Tetapi itu karena wewenang yang aku terima." "Omong kosong," bentak Sidanti. "Sejak sekarang kau harus merubah sikap itu." Widura menggeleng, "Tidak," jawabnya tegas. Dada Sidanti benar-benar akan meledak karenanya. Namun ketika ia ingin menyerang lawannya kembali, ia terhuyung-huyung. Dengan susah payah ia mencoba untuk menemukan keseimbangannya kembali. Gila, anak itu mengumpat lagi. Tetapi kali ini tak ditujukannya kepada siapapun. Sedang Widura masih tegak di tempatnya. Namun seandainya sebuah angin kencang menyentuhnya maka Widura itu pun pasti akan roboh. Karena itu, ia tidak ingin berbuat sesuatu. Otaknya yang telah dipenuhi dengan berpuluh-puluh ribu macam persoalan ternyata masih tetap baik, betapapun tenaganya telah terhisap oleh embun malam. Kini ia yakin bahwa Sidanti itu sama sekali sudah tak berdaya seperti dirinya sendiri. Dalam pada itu, tiba-tiba mereka berdua terkejut. Namun Sidanti hanya sesaat. Tetapi Widuralah kemudian terguncang dadanya. Meskipun telah disangkanya lebih dahulu, namun kehadiran yang tiba-tiba di antara mereka, benar-benar mengejutkan. Dan dengan wajah cerah Sidanti berkata kepada orang yang baru datang itu, "Selamat datang guru." Kiai Tambakwedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Wajahnya yang panjang runcing serta sepasang matanya yang tajam, setajam mata burung hantu merupakan pertanda, bahwa Kiai Tambakwedi adalah seorang yang tidak dapat mengenal puas atas segenap usaha yang pernah dicapainya. Widura pun kemudian mengangguk pula. Seperti Sidanti, ia pun mencoba memberi salam kepada orang sakti itu, "Selamat datang Kiai." Kiai Tambakwedi mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Widura dengan tajamnya, seperti akan ditelannya hidup-hidup. Kemudian sambil mengangguk kecil ia menjawab, "Selamat Widura."
Widura pun mencoba untuk mengenal wajah orang yang namanya terkenal di daerah sebelah timur Gunung Merapi itu. Semakin jelas ia mengenal wajah itu, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Di antara sepasang matanya yang tajam itu, tampaklah hidung Kiai Tambakwedi besar dan melengkung seperti paruh burung. Sayang, malam yang pekat itu tak memberi kesempatan kepada Widura untuk melihat setiap garis yang tergores di wajah itu. "Widura," berkata Kiai Tambakwedi itu kemudian. Suaranya besar dan seakan-akan bergetar saja di dalam dadanya, "Ternyata kau mampu menyamai muridku." Widura mengangguk kecil. Jawabnya, "Aku hanya mencoba melayani Adi Sidanti bermain-main Kiai." "Jangan sombong," sahut Kiai Tambakwedi. "Meskipun kau berhasil mempertahankan namamu, tapi jangan berkeras kepala. Aku tidak senang melihat sikapmu." Widura tidak segera menjawab. Sekali lagi ia mencoba menatap wajah Kiai Tambakwedi yang sedemikian saktinya, sehingga orang mengatakan bahwa ia mampu menangkap angin. "Widura," berkata Kiai Tambakwedi kemudian. "Aku heran bahwa kau mampu bertempur dalam tataranmu sekarang. Aku sangka kau tidak akan dapat menyamai muridku. Namun agaknya ilmumu pun bertambah. Aku sangka, setelah Sidanti menambah ilmunya akhir-akhir ini kau akan menjadi ketinggalan karenanya." Kali ini pun Widura tidak menjawab. Ia masih tegak seperti patung. Patung yang kurang seimbang, sehingga setiap sentuhan akan dapat merobohkannya. "Tetapi," berkata Kiai Tambakwedi itu pula. "Sangkaanku itu keliru." Kiai Tambakwedi diam untuk sesaat. Kemudian katanya, "Meskipun demikian itu bukan berarti bahwa setiap tuntutan Sidanti sudah dilepaskan." Widura menjadi semakin berdebar-debar. Guru Sidanti itu kini ternyata telah secara langsung turut dalam setiap persoalan di Sangkal Putung. Meskipun demikian dibiarkannya, Kiai Tambakwedi itu berkata, "Widura, sebenarnya aku tidak ingin mencampuri persoalanmu sebagai pimpinan Laskar Pajang di Sangkal Putung. Apabila kau tidak berbuat banyak kesalahan. Aku bermaksud membiarkan Sidanti melakukannya sendiri, tetapi ternyata karena Sidanti tak dapat mengalahkanmu, maka kau pasti masih akan berkeras kepala. Kini biarlah aku meneruskan permintaan Sidanti itu. Terus terang, tanpa berbelit-belit. Widura, kau harus menyingkirkan Agung Sedayu. Kedua, setiap kau berhalangan maka Sidanti lah pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung. Kemudian kau harus menyampaikan kemenangan Sidanti atas Tohpati. Seterusnya kau harus mengusulkan kepada atasanmu, Panglima Wiratamtama. Untuk kedudukan yang lebih baik bagi Sidanti, ingat, masa depan Sidanti harus berbeda dari masa depanmu. Kau sudah puas dengan kedudukanmu sekarang. Tetapi Sidanti tidak. Sidanti melihat jauh ke masa depan. Dengarlah Widura, bukankah dengan menyingkirkan Jipang, maka Adipati Pajang sekarang ini, adalah pewaris satu-satunya kerajaan Demak. Aku kira Sultan Cirebon, menantu Tenggana pula, tidak akan mempunyai tuntutan apa-apa. Nah, apa pula yang kelak akan terjadi dengan janji tanah Mentaok dan Pati bagi mereka yang dapat membunuh Adipati Jipang? Bukankah dengan demikian hari depan Pajang sendiri masih akan berbelit-belit? Dalam keadaan yang demikian Sidanti harus tampil ke depan. Kau dengar. Kalau kemudian Sidanti telah menemukan kedudukan yang pantas baginya, kau adalah salah seorang dari panglimanya. Begitu? Widura masih berdiam diri. Namun tiba-tiba ia menjadi muak mendengar semua kata-katanya Kiai Tambakwedi. Tetapi ia harus menjaga dirinya. Kiai Tambakwedi adalah seorang yang sakti. Bahkan ia terkejut ketika Kiai Tambakwedi itu berkata, "Kau adalah anak tangga yang pertama bagi Sidanti, Widura." Bagaimana? Tiba-tiba Widura itu pun menggeleng. Kini ia menjawab dengan ketegasan yang sama seperti jawabannya kepada Sidanti. "Sayang Kiai, aku tidak dapat memberikan apa-apa kepada Sidanti." Kiai Tambakwedi menarik alisnya. Kemudian ia tersenyum. Katanya, "Jangan berkeras kepala Widura. Ingat, nasibmu akan dapat menjadi kurang baik." Sekali lagi Widura menggeleng. "Kiai, mungkin aku dapat menjanjikannya di sini karena aku takut kepada Kiai. Namun aku tidak akan dapat melaksanakannya kelak. Bukankah dengan demikian aku sekedar menipu Kiai? Karena itu lebih baik berkata terus terang." Sidanti yang mendengar percakapan itu pun, wajahnya menjadi semakin membara. Bahkan kemudian ia menggeram, "Bukankah guru dapat memaksanya?" "Tentu Sidanti," sahut Kiai Tambakwedi.
Aku akan bisa memaksanya. Menangkapnya sekarang dan mengikatnya di batang jambu mete ini. Kemudian dengan kukuku ini aku dapat menggores kulitnya sehingga terkelupas. Tetapi Widura tidak akan membiarkannya aku berbuat demikian, bukankah begitu? Dada Widura pun menjadi semakin berdebar-debar. Meskipun demikian ia menjawab, benar Kiai, aku mengharap Kiai tidak akan berbuat demikian. Tetapi permintaan Kiai itu pun tak akan dapat aku penuhi. Kiai Tambakwedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, jangan begitu Widura. Nasibmu, hidup matimu kini ada di tanganku. Terserahlah kepada Kiai. Kiai Tambakwedi mengerutkan keningnya. Jawaban itu benar-benar tidak menyenangkan. Katanya, Widura, jangan membuat aku marah. Aku bisa membunuhmu sekarang. Terserah kepada Kiai. Aku harus tetap pada perintahku. Hidup atau mati adalah akibat yang sudah aku ketahui sejak aku masuk menjadi seorang prajurit. Adalah sudah seharusnya aku mati sambil menggenggam kewajiban. Bukan mengingkari, Kiai Tambakwedi, seorang yang sudah kenyang mengenyam pahit manisnya kehidupan itu, mengangguk-anggukan kepalanya mendengar jawaban Widura. Ia kagum pada kejantanannya. Kagum pada tanggung jawabnya. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak senang mendengar jawaban itu. Dengan demikian seakan-akan Widura itu sama sekali tidak takut kepadanya. Ia ingin agar setiap orang menjadi gemetar dan menggigil ketakutan mendengar namanya. Apalagi apabila mereka berhadapan. Namun agaknya Widura sama sekali tidak bersikap demikian. Karena itu, maka sekali lagi Ki Tambakwedi itu berkata, Widura, orang-orang seperti kau ini benar-benar merupakan mutiara-mutiara yang tersimpan dalam perbendaharaan keprajuritan Pajang. Aku ingin agar mutiara-mutiara demikian itu tidak akan hilang tertimbun oleh lumpur. Karena itu Widura, aku minta kau membantu Sidanti dalam usahanya mendapatkan tempat yang baik dalam hidupnya yang penuh dengan cita-cita itu. Aku sendiri pasti akan merupakan kekuatan yang mengalasinya. Sekali lagi Widura menjadi muak. Bahkan ia menjadi muak melihat wajah yang panjang bermata seperti mata burung hantu dan berhidung terlalu runcing itu. Meskipun demikian, tak ada suatu pun yang dapat dilakukannya. Dan ia masih mendengar Ki Tambakwedi meneruskan, apabila kelak Sidanti akan sampai di tempat itu, maka kau pun akan ikut serta mukti pula bersamanya. Widura menggeleng tegas. Jawabnya, biarlah aku di tempatku. Apapun yang akan aku alami. Dada Ki Tambakwedi itu pun sudah mulai dirayapi oleh kemarahan yang semakin lama semakin menyala. Agaknya Widura sudah tidak mungkin dapat dibujuknya. Karena itu katanya, Widura, apakah kau benar-benar menunggu aku marah? Widura yang berdiri seperti pucang kanginan itu menjawab, sudah aku katakan Kiai. Namun aku tetap pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung. Bukan orang lain. Widura, sahut Ki Tambakwedi yang mulai tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Kau tetap pemimpin Laskar di Sangkal Putung. Tetapi kau harus menurut perintah-perintah Sidanti yang akan diberikan arus-menerus kepadamu. Perintah-perintahmu hanyalah saluran dari perintah-perintahnya. Tetapi di mata para prajurit itu, kau tetap seorang pemimpin yang berwibawa. Bersedia? Sekali lagi Widura menggeleng tegas, tidak jawabnya. Ki Tambakwedi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku sudah menduga bahwa kau akan tetap pada pendirianmu. Nah, bagaimanakah kalau aku membunuhmu sekarang? Widura menyadari keadaannya. Ia tidak lebih dari seorang yang kecil di hadapan Ki Tambakwedi. Tetapi ia tidak mau mengorbankan kewibawaan, saluran kewajiban prajurit. Sedang orang seperti Ki Tambakwedi itu pasti akan dapat melakukan apa saja yang dikatakannya. Meskipun demikian Widura menjawab, Kiai pasti akan mampu melakukannya. Terserahlah kepada Kiai. Tetapi Kiai harus menyadari keadaan Sidanti. Anak itu keluar bersama aku. Apakah kata mereka kalau anak itu kembali seorang diri, dan besok mayatku diketemukan di sini? Mendengar jawaban itu Ki Tambakwedi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Katanya di antara derai tawanya, Heh Widura, ternyata kau tidak sejantan yang aku sangka. Ternyata kau mulai ketakutan dan mencari jalan untuk menolong dirimu sendiri. Mendengar suara tertawa dan kata-kata Ki Tambakwedi itu, telinga Widura seperti terjilat api. Sehingga ia lupa dengan siapa ia berhadapan. Hampir berteriak ia membentak, cukup. Ki Tambakwedi terkejut mendengar bentakan itu, sehingga dengan serta-merta derai tertawanya itu terputus.
Dengan tajamnya ia memandang wajah Widura yang masih berkata terus, apakah kau sangka bahwa setiap makhluk akan menyerahkan hidupnya demikian saja tanpa usaha untuk menyelamatkan diri? Bukankah hak setiap hidup untuk mempertahankan hidupnya? Tetapi caramu adalah cara yang licik, sahut Ki Tambakwedi. Tidak, bantah Widura. Tetapi aku hanya ingin mengatakan, kalau kau bunuh aku, maka pekerjaanmu itu tidak akan bermanfaat. Setiap orang dapat segera mengambil kesimpulan apa yang sudah terjadi. Seandainya mereka mengetahui sekalipun, apa yang akan mereka lakukan terhadap si Danti? Apakah mereka berani melakukan tindakan apapun terhadap anak itu? Tentu. Aku akan dapat membunuh mereka semua. Mereka adalah prajurit-prajurit. Kalau mereka tak dapat mengatasi seseorang, maka atasannya lah yang akan melakukan. Bagaimana anggapan Kiai tentang seorang perwira tamtama yang bernama Pemanahan? Juru Martani atau Adipati Pajang sendiri? Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya. Jawabnya, persetan dengan mereka. Tetapi aku tidak sebodoh yang kau sangka. Aku sudah bersedia alat untuk membunuhmu. Semua orang mengenal bahwa senjata si Danti adalah senjata tajam. Sekarang aku akan membunuhmu dengan senjata pemukul. Dada Widura menjadi berdebar-debar karenanya. Apalagi ketika tiba-tiba ia melihat, Ki Tambakwedi itu menarik sebuah tongkat besi dari pinggangnya di bawah kain panjangnya. Besi itu tidak terlalu panjang. Hanya 2 jengkal, sebesar ibu jari kaki. Diamat-amatinya senjata sambil bergumam seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Bukankah orang yang bersenjata pemukul itu seorang senapati Jipang yang bernama Tohpati? Dan bukankah mulut si Danti juga dapat berkata demikian kepada kawan-kawannya? Lihatlah wajah si Danti itu sendiri, dan hampir di seluruh tubuhnya menjadi merah biru. Itu akan bagus sekali untuk melengkapi ceritanya. Kau berdua berjumpa dengan Tohpati dan beberapa orangnya. Kalian bertempur mati-matian, dan kau terbunuh dalam perkelahian itu. Getar di dalam dada Widura menjadi semakin cepat. Kini ia benar-benar berhadapan dengan maut. Dan ia tidak akan dapat menemukan jalan untuk menyelamatkan diri. Meskipun demikian sama sekali tak terlintas di dalam otaknya untuk memenuhi permintaan si Danti, menebus nyawanya dengan menjual kewibawaan Pajang. Demikianlah maka sesaat mereka berada dalam keadaan yang tegang. Widura, si Danti dan Ki Tambakwedi seperti tonggak-tonggak yang kaku. Yang mula-mula menyobek kesepian adalah Ki Tambakwedi. Katanya, bagaimana Widura? Apakah kau masih ingin bertahan pada pendirianmu? Memang keadaanmu masih cukup baik. Kalau kau mati, maka kau akan dihormati sebagai pahlawan. Namun bukankah lebih baik apabila kita dapat melihat dan merasakan dalam hidup kita ini kehormatan itu daripada sesudah kita mati? Widura tidak menjawab sepatah kata pun. Ia sedang mempersiapkan dirinya menghadapi maut. Bagaimana Widura? Bentak Ki Tambakwedi yang sudah mulai kehilangan kesabaran. Kalau kau mati, aku akan berusaha si Danti lah yang akan mengganti kedudukanmu. Aku akan pancing Tohpati, aku akan bunuh pula dia atas nama si Danti. Widura menggeram mendengar rencana gila-gilaan itu. Namun kali ini pun ia tidak menjawab. Baginya, sudah tidak ada gunanya lagi untuk berbicara apapun. Maka yang dapat dilakukan adalah menunggu apa saja yang akan terjadi. Ki Tambakwedi ternyata benar-benar telah kehilangan kesabaran. Dengan sepotong besi itu ia berjalan mendekati Widura sambil berkata, aku tidak biasa mempergunakan senjata semacam ini. Tetapi untuk kepentingan si Danti, aku akan memecah batok kepalamu, sehingga orang benar-benar menyangka kau mati karena pukulan tongkat baja putih milik Tohpati itu. Sekali lagi Widura menggeram. Tanpa disengaja ia mengangkat pedangnya. Melihat gerak pedang itu Ki Tambakwedi tertawa terbahak-bahak. Katanya, gila. Apakah kau akan melawan aku? Dengan satu sentuhan dari anak kecil, kau pasti sudah akan roboh. Jangan gila. Kau hanya tinggal mempersiapkan kepalamu saja. Manakah yang sebaiknya aku pukul supaya kau segera mati? Dengan demikian aku sudah bermurah hati kepadamu. Mulut Widura benar-benar telah terkunci. Sesaat ia ingat kepada kemenakannya, Sedayu. Namun ia tidak menyalahkannya. Saat yang lain dikenangnya kemenakannya yang satu lagi, Untara. Katanya dalam hati, mudah-mudahan anak itu masih hidup, dan mudah-mudahan suatu ketika dijumpainya adiknya itu dan diselamatkannya dari kerakusan si Danti yang gila ini.
Widura kini melihat Kitambak Wedi itu semakin lama semakin dekat. Suara tertawanya masih saja terdengar berkepanjangan. Tetapi tiba-tiba suara tertawa itu pun terputus. Mereka semua terkejut bukan buatan. Apalagi Widura dan Sidanti. Dalam sepi malam itu terdengar tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat. Sehingga getarannya telah menggerakkan daun-daun pepohonan dan menggugurkan daun-daun kuning yang tidak mampu berpegangan dahan-dahannya lagi. Bahkan ledakan itu telah menggetarkan dada mereka yang mendengarnya. Lebih-lebih Widura dan Sidanti. Kitambak Wedi itu kini tegak seperti patung. Namun tampaklah ia memusatkan perhatiannya memandang segenap arah. Matanya yang tajam setajam mata burung hantu itu pun menjadi liar. Dalam ketegangan itu pun sekali lagi terdengar suara ledakan itu. Lebih keras dan getarannya semakin dalam menusuk dada. Widura dan Sidanti terpaksa memejamkan mata mereka dan memusatkan perlawanan mereka dengan kekuatan batin melawan getaran yang aneh itu. Mata Kitambak Wedi itu pun menjadi semakin liar. Bahkan tiba-tiba ia berteriak, dahsyat. Kekuatan orang itu pasti sama dengan kekuatan raksasa. Tetapi jangan seperti seorang pengecut. Mari, datanglah kemari. Aku bersedia menyambutmu. Namun tak ada jawaban. Yang terdengar sekali lagi suara ledakan itu. Lebih keras pula dari yang terdahulu. Kitambak Wedi itu pun kemudian menjadi marah bukan kepalang. Seperti orang gila ia berteriak-teriak, ayo, kemarilah. Jangan bersembunyi. Inilah Tambak Wedi. Tetapi kemudian tegal itu menjadi sepi. Suara ledakan itu pun tak terdengar lagi. Mengerutkan keningnya Kitambak Wedi itu masih tegak seperti patung. Ia masih mencoba mengetahui dari manakah arah suara ledakan-ledakan itu. Namun suara itu tak terdengar lagi. Dalam pada itu, tumbuhlah suatu persoalan di dalam dirinya. Dalam diri Kitambak Wedi yang perkasa itu. Ia tidak akan takut berhadapan dengan setiap orang bagaimanapun saktinya. Kitambak Wedi itu merasa bahwa dirinya pasti akan mampu menghadapi siapa saja dalam pertempuran seorang lawan seorang. Biarpun orang itu Adiwijaya, yang terkenal memiliki aji lembu sekilan, rog-rog asem, sapu angin sejak masa kanak-kanaknya, sejak ia masih bernama Mas Karbet. Setidak-tidaknya ia pasti akan dapat menyelamatkan dirinya dari lawannya. Namun orang yang meledakkan lecutan-lecutan itu pun bukan orang kebanyakan, sehingga apabila ia mengejarnya, maka ada kemungkinan orang itu berhasil melarikan diri. Yang kemudian mengganggunya adalah, apabila Widura itu dibunuhnya, maka ternyata akan hadir sedikit-dikitnya seorang saksi. Orang yang menyuarakan lecutan-lecutan dahsyat itu. Dengan demikian maka cerita Sidanti lambat atau cepat, pasti akan diketahui kebohongannya. Karena itu, tiba-tiba Kitambak Wedi itu pun mengumpat tak habis-habisnya. Katanya, setan itu ternyata berhasil menolong memperpanjang nyawamu Widura. Ia akan merupakan saksi yang mengganggu jalan Sidanti. Meskipun demikian, ingatlah, Sidanti tak akan pernah melepaskan tuntutannya. Biarlah kali ini Lau tetap hidup. Aku beri waktu kau sepasar. Kalau dalam sepasar kau tidak merubah pendirianmu, dalam setiap kesempatan aku akan dengan mudah membunuhmu. Mungkin dengan cara-cara yang sangat mengerikan. Widura masih berdiam diri. Apalagi kini, dadanya masih dipengaruhi oleh getaran-getaran lecutan yang dahsyat itu. Karena itu ia sama sekali tidak menjawab kata-kata Kitambak Wedi. Pulanglah berdua. Jangan membuat persoalan supaya aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Widura masih tetap tegak seperti tiang-tiang yang beku. Ia mendengar kata-kata Kitambak Wedi itu, namun seakan-akan ia tidak mengerti maknanya. Setelah ia kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan tugasnya, membersihkan sisa-sisa laskar Jipang, karena keinginan Sidanti yang melonjak-lonjak, maka tiba-tiba dadanya digetarkan oleh suara lecutan yang hampir menggugurkan isi dadanya. Kini ia mendengar Kitambak Wedi itu mengurungkan niatnya. Untuk sesaat Sidanti pun menjadi seolah-olah kehilangan kesadarannya. Namun seperti orang yang tersentak bangun dari tidurnya ia mendengar gurunya itu berkata, bahwa Widura akan dibebaskannya. Karena itu, maka timbullah berbagai pertanyaan di dalam dirinya. Keadaan itu sudah terlanjur sedemikian buruknya. Apabila Widura itu masih tetap hidup, apakah keadaannya tidak menjadi semakin sulit? Maka dengan terbata-bata terdengarlah Sidanti itu bertanya, Guru, apakah guru akan memaafkan Kakang Widura? Tidak, sahut gurunya. Aku hanya memberinya waktu sepasar.
Kenapa guru masih memberinya waktu? Ada bermacam-macam pertimbangan. Aku masih berusaha untuk mencari jalan yang baik bagimu. Kecuali apabila dalam sepasar Widura masih tetap keras kepala. Selain yang sudah aku katakan, setan yang memperdengarkan suara lecutan itu pun dapat mengganggu jalanmu Sidanti. Kenapa guru tidak menangkapnya saja, dan membunuhnya pula? Kau dengar suara lecutannya, bertanya gurunya. Kau merasakan getaran di dadamu? Nah, itu pertanda bahwa orang itu pun bukan orang kebanyakan. Mungkin ia dapat melepaskan diri dari tanganku meskipun ia tidak berani langsung melawan aku dalam satu perkelahian. Sidanti mengangguk-anggukan kepalanya. Namun masih tampak di wajahnya bahwa ia menyesal akan keadaan itu. Seandainya Widura itu terbunuh dan orang mempercayainya, bahwa yang membunuh Widura itu Tohpati, menilik dari bekasnya, maka tak seorang pun yang berani menyatakan dirinya, mengganti kedudukan Widura. Semua orang di Sangkal Putung menyadari bahwa tak seorang pun yang dapat melampaui Sidanti. Kecuali kalau Pajang menunjuk orang lain yang dikirim langsung dari Pajang. Namun siapapun orang itu, nasibnya tidak akan lebih baik dari Widura. Kemudian terdengarlah kembali suara Ki Tambak Wedi, kali ini kepada Widura. Nah Widura, aku masih akan membiarkan kau hidup sepasar lagi. Kembalilah kalian berdua. Sekali lagi aku memperingatkan kau Widura. Jangan membuat persoalan atas Sidanti, supaya aku tidak datang kepadamu bersama-sama dengan Tohpati, untuk memenggal lehermu dan seluruh laskarmu. Kini Widura telah menyadari keadaannya seluruhnya. Ia mendengar semua kata-kata Ki Tambak Wedi. Ternyata orang itu sama sekali tidak mempunyai pendirian berpihak antara Pajang dan Jipang. Ia dapat berada di mana saja yang dapat memberinya keuntungan. Dengan demikian maka Ki Tambak Wedi maupun Sidanti adalah benar-benar orang yang sangat berbahaya. Yang terdengar kemudian adalah suara Ki Tambak Wedi pula, nah Sidanti. Jangan cemas, aku akan terus-menerus mengawasi keadaan. Kau dengar pula itu, Widura. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sebelum Widura berkata sepatah kata pun, dan sebelum Sidanti menjawab terdengarlah Ki Tambak Wedi itu menggeram. Kemudian dengan serta-merta dilemparkan potongan besi yang masih digenggamnya ke arah kaki Widura. Kemudian dengan satu loncatan yang cepat, Ki Tambak Wedi itu menghilang di balik pepohonan. Ia masih akan mencoba mencari, siapakah yang telah memperdengarkan suara lecutan yang dahsyat, yang telah mengganggu pekerjaannya. Namun karena suara itu sudah tidak terdengar lagi, serta Ki Tambak Wedi menyadari bahwa belum pasti ia akan dapat menangkapnya, akhirnya Ki Tambak Wedi itu pun melepaskan maksudnya. Sidanti dan Widura masih tegak di tempat masing-masing. Ketika tanpa sesadarnya Widura memandang potongan besi yang tergeletak beberapa jengkal di muka kakinya, ia terkejut bukan buatan. Besi itu kini melengkung sehingga kedua ujung-ujungnya hampir bertemu. Adalah kekuatan yang luar biasa yang dapat melakukannya. Sepotong besi sebesar ibu jari kaki, yang panjangnya tidak lebih dari 2 jengkal itu dapat dilengkungkannya sedemikian, sehingga hampir menjadi sebuah lingkaran. Widura menarik nafas dalam-dalam. Ki Tambak Wedi benar-benar luar biasa. Namanya yang menakutkan itu, tidak saja karena kesombongannya, namun ia benar-benar memiliki kekuatan yang tidak ada taranya. Sidanti yang melihat wajah Widura dalam keremangan malam, serta sikapnya yang gelisah, dan kemudian dengan serta-merta memungut besi yang hampir menjadi lingkaran itu, tertawa pendek. Desisnya, apa kau heran Kakang, bahwa Ki Tambak Wedi dapat melakukannya? Melengkungkan besi sebesar itu dengan tangannya. Tidak, jawab Widura. Orang yang sakti seperti Ki Tambak Wedi itu pasti akan dapat berbuat lebih banyak dari permainan ini, meskipun permainan ini telah menggoncangkan dadaku. Sekali lagi Sidanti tertawa. Dengan bibir yang ditarik ke sisi ia berkata, sejak saat ini kau jangan terlalu sombong dan berkeras kepala supaya umurmu tidak hanya terbatas pada 5 hari ini saja. Widura menggeleng. Sahutnya, aku tidak senang orang lain mencampuri persoalan dalam tata kelaskaran Pajang. Sudah aku katakan, hidup matiku akan aku pertaruhkan untuk kewibawaan Pajang. Sidanti mengangkat alisnya. Namun kemudian ia tertawa pula. Katanya, marilah kita pulang. Setelah Kakang Widura beristirahat mungkin Kakang mempunyai pertimbangan lain. Pulanglah dahulu, sahut Widura, aku masih mempunyai pekerjaan. Sidanti menjadi heran. Apakah yang akan dilakukan oleh Widura itu?
Tetapi Sidanti yang sombong itu tak mau merajuk. Karena itu ia menjawab, baiklah aku pulang dahulu. Sidanti kemudian tidak menunggu jawaban Widura. Segera ia melangkah meninggalkan tempat itu, kembali ke Kademangan Sangkal Putung. Kini ia merasa dapat berbuat sekehendaknya. Sedang Widura pasti tak akan berani menghalanginya lagi. Widura itu hanya malu-malu saja mengakui kekuasaanku sekarang, katanya dalam hati. Namun aku yakin bahwa ia tidak akan berani mengganggu aku lagi. Sidanti itu tersenyum sendiri. Akan datang gilirannya Sedayu ditundukkannya. Kalau ia tak mampu melakukan sendiri, maka cara yang sama seperti yang dilakukan atas Widura itu akan ditempuhnya, anak itu akan jauh lebih mudah diselesaikan. Katanya pula, kalau ia terbunuh, tak akan ada yang mempersoalkannya selain Widura. Dan aku yakin Widura pun kini akan berdiam diri. Sidanti itu kemudian berjalan dengan wajah yang terang, seakan-akan Sangkal Putung itu benar-benar telah dikuasainya. Seluruhnya. Dan terbayanglah di wajahnya, seorang gadis yang manis dan lincah, yang pernah mengaguminya pula, Sekar Mirah. Dengan modal pimpinan atas Sangkal Putung dan kemudian apabila ia berhasil membinasakan Tohpati atas namanya, maka pasti ia akan cepat menanjak. Seterusnya, ia harus pandai memanfaatkan setiap kesempatan. Widura yang masih tegak di tempatnya, memandang Sidanti itu sampai hilang dalam gelapnya malam. Ia tersadar ketika kemudian didengarnya ayam hutan berkokok di kejauhan. Ternyata malam telah jauh melampaui pusatnya. Dan sebentar lagi akan terdengar kokok ayam jantan yang terakhir kalinya menjelang fajar. Perlahan-lahan Widura itu pun menyarungkan pedangnya. Pikirannya masih dipenuhi oleh berbagai persoalan yang menekan. Ternyata tugasnya menjadi sangat berat dan berbahaya. Tidak saja Tohpati dan sisa-sisa laskar Jipang yang lain yang memusingkan kepalanya, namun Sidanti, bagian dari tubuh sendiri, itu pun benar-benar hampir mencabut nyawanya. Berturut-turut beterbanganlah angan-angannya atas pekerjaannya yang berat itu. Tohpati, Sidanti, Kitambak Wedi, Agung Sedayu, dan tak dapat diabaikan pula, usaha untuk menemukan Untara. Widura menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengar ia bergumam, aku tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban itu. Meskipun tubuhku akan menjadi lumat karenanya. Perlahan-lahan Widura itu pun melangkahkan kakinya. Tiba-tiba saja ia merasa muak untuk berjalan bersama-sama dengan Sidanti. Karena itu dibiarkannya anak muda itu berjalan dahulu. Dan kini ia pun berjalan meninggalkan Tegal yang sepi, sesepi taman pekuburan. Ketika sekali ia menoleh, dilihatnya pohon jambu mete itu seperti hantu raksasa yang mengembangkan tangan-tangannya yang banyak sekali jumlahnya untuk menyergapnya. Namun Widura bukan seorang penakut. Karena itu ia sama sekali tidak menjadi ngeri melihatnya. Dan ia masih tetap berjalan perlahan-lahan sambil menghirup udara malam yang segar. Meskipun tubuhnya menjadi bertambah segar, namun hatinya tidak dapat menjadi sesegar tubuhnya. Berbagai-bagai persoalan, satu demi satu membelit di hatinya. Dan ia tidak mempunyai seorang kawan pun yang dapat diajaknya untuk membicarakan kesulitan-kesulitannya. Ki Demang Sangkal Putung pun tidak. Sebab dengan demikian Demang Sangkal Putung itu akan mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda arah penelaahannya. Hudaya, Citragati dan orang lain pun pasti akan menuruti perasaannya saja, tanpa mempertimbangkan dengan pikiran, serta tanpa memandang kepentingan yang lebih besar dan jauh. Karena itu pikiran Widura itu pun menjadi suram. Namun betapapun juga, dicobanya untuk mengatasi kesulitan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Widura telah keluar dari daerah Pategalan itu, tiba-tiba saja ia membelok ke kiri. Ia terkejut sendiri atas langkahnya, gumamnya, akan kemanakah aku ini? Tetapi ia meneruskan langkahnya. Tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk pergi ke Gunung Gowok. Ia tidak menyadari sepenuhnya, apakah kepergiannya itu akan bermanfaat baginya. Namun, karena pikiran yang suram itu, inginlah ia berbuat sesuatu. Kiai Gringsing yang hampir setiap malam ditemuinya di Gunung Gowok, kemudian ternyata mendapat tempat tersendiri di dalam hatinya. Orang yang berbuat dan berbicara seenaknya, seakan-akan hidup ini hanyalah sebuah permainan yang menyenangkan saja. Apakah aku dapat berbicara dengan orang itu, gumamnya. Tetapi kemudian ia pun sadar, bahwa ia pasti akan menjadi kecewa karenanya. Orang bertopeng itu pasti akan mentertawakannya, dan menyuruhnya supaya membicarakan dengan orang yang disebutnya gurunya, Sedayu.
Karena itu pulalah Widura itu sering mengumpat di dalam hati. Namun kali ini ia benar-benar ingin menemuinya. Tetapi Widura itu menjadi ragu-ragu. Apakah Kiai Gringsing masih berada di sana? Hampir setiap malam ia datang bersama Sedayu, tetapi sebelum tengah malam. Dan kali ini tengah malam itu telah jauh lampau. Meskipun demikian Widura itu berjalan terus. Di perjalanan itu, kadang-kadang pikirannya diganggu juga oleh suara lecutan yang dahsyat yang telah menyelamatkannya. Bahkan kemudian timbul juga berbagai pertanyaan di dalam dirinya, siapakah orang yang telah berbuat itu? Apakah ada orang aneh lagi selain Kiai Gringsing? Apakah mungkin Kiai Gringsing pula yang melakukannya? Widura menjadi ragu-ragu. Ia mengagumi kesaktian Kiai Gringsing, namun apakah orang itu mampu menggetarkan dadanya dengan suara lecutan itu, dan memaksa Ki Tambak Wedi merubah rencananya? Gunung Gowok itu kini sudah tidak jauh lagi berada di hadapannya. Dalam keremangan malam, telah dilihatnya pohon kelapa sawit tegak di atas puntuk kecil itu. Namun sebelum ia meloncati parit dan berjalan di atas pematang, tiba-tiba Widura itu terkejut bukan kepalang, sehingga ia terlonjak karenanya. Dekat di belakangnya, didengarnya sebuah letusan yang dahsyat, yang hampir saja menggugurkan isi dadanya. Secepat-cepatnya Widura berusaha untuk memutar tubuhnya. Dan dengan gerak naluriah tangannya meraba hulu pedangnya. Namun tenaganya yang memang belum pulih itu, seakan-akan tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Apalagi getaran di dalam dadanya masih terasa memukul-mukul tak henti-hentinya. Namun Widura tak melihat seorang pun. Dengan sekuat-kuat tenaganya ia memusatkan kekuatan batinnya melawan getaran-getaran yang masih saja melanda jantungnya. Sehingga lambat laun ia berhasil pula menenangkan dirinya. Tetapi ia masih belum melihat seorang pun di sekitarnya. Karena itu Widura menjadi gelisah. Tangan kanannya masih melekat di hulu pedangnya. Dan bahkan setelah getaran-getaran di alam dadanya mereda, Widura itu pun telah siap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi, meskipun ia sadar bahwa tenaganya masih belum separuh pulih kembali. Tetapi sekali lagi Widura terkejut. Bukan oleh suara lecutan yang dahsyat. Tetapi kali ini terdengarlah suara tertawa. Suara yang bernada tinggi dan nyaring. Dengan serta-merta Widura itu pun berpaling. Hampir ia mengumpat ketika dilihatnya seseorang duduk di atas pematang di antara batang-batang padi muda. Dan Widura itu pun segera mengenalnya. Orang itulah yang dicarinya, Kiai Gringsing. Ah, desis Widura. Kiai benar-benar mengejutkan aku. Oh, sahut Kiai Gringsing, maafkan aku. Aku kira kau senang mendengar lecutan-lecutan itu. Coba Widura, apakah kau bisa berbuat seperti aku? Sebelum Widura menjawab, Kiai Gringsing itu sudah berdiri dan diberikannya kepada Widura sebuah cambuk lembu yang sederhana. Bertangkai bambu cendani dan ujungnya pun dibuatnya dari anyaman bambu siladan pula. Dada Widura bergetar karena itu. Ternyata orang yang membunyikan lecutan-lecutan itu adalah Kiai Gringsing dengan cambuk bambu yang sangat sederhana pula. Karena itu, maka betapa kagumnya pemimpin Laskar Pajang itu. Bahkan dengan serta-merta terloncatlah pertanyaannya, jadi adakah Kiai tadi yang membunyikan cambuk itu berturut-turut 3 kali? Kiai Gringsing itu tertawa. Jawabnya, aku sedang bermain-main. Tetapi perbuatan Kiai itu ternyata telah menolong jiwaku, sahut Widura. Heh, Kiai Gringsing terkejut. Katanya, bagaimana itu terjadi? Apa hubungannya bunyi lecutan itu dengan jiwamu? Widura telah mengenal Kiai Gringsing beberapa lama. Karena itu maka ia pun telah dapat mengerti sedikit tentang sifat orang bertopeng itu. Maka jawabnya, suara lecutan itu telah menakut-nakuti orang yang akan membunuhku. Kau akan dibunuh orang? Bertanya Kiai Gringsing itu. Widura kini benar-benar mengumpat di dalam hati. Ia tahu benar bahwa Kiai Gringsing telah berbuat dengan sadar untuk menolongnya. Namun terpaksa ia menjawab pula, ya Kiai. Apakah persoalannya, sehingga seseorang berbuat demikian jahatnya? Orang bertopeng itu bertanya. Widura menjadi ragu-ragu sejenak. Ingin ia mengutarakan semua persoalan-persoalan yang menyumbat dadanya, namun setelah ia bertemu dengan orang aneh itu, ia menjadi ragu-ragu. Karena itu ia ingin menjajaginya, apakah pintu terbuka baginya untuk menyatakan kesulitan-kesulitannya. Kiai, katanya, aku ternyata mempunyai banyak persoalan-persoalan di sini. Persoalan di dalam lingkungan sendiri dan persoalan yang aku hadapi atas sisa-sisa Laskar Jipang.
Widura benar-benar menjadi kecewa ketika tiba-tiba Kiai Gringsing itu tertawa. Katanya, kau benar bodoh Widura. Bukankah di Sangkal Putung ada gurumu? Nah, katakan kepadanya kesulitan-kesulitanmu itu. Jangan kau katakan kepadaku. Tetapi bukankah Kiai bertanya, potong Widura. Marilah kita tidak mempersoalkan lagi tentang hal-hal yang mengerikan. Aku takut mendengar perkara-perkara pembunuhan. Sekarang coba, apakah kau dapat membunyikan cambuk itu? Sekali lagi Widura menarik nafas panjang. Panjang sekali. Ditatapnya wajah yang bersembunyi di balik topeng itu. Namun yang tampak baginya tidak lebih dari wajah mayat dari kayu yang menyelubungi wajah Kiai Gringsing itu. Widura mengangkat alisnya ketika ia pun mendengar orang bertopeng itu menarik nafas dalam-dalam. Namun hanya sesaat. Yang kemudian terdengar adalah kata-kata orang bertopeng itu pula, nah, cobalah. Widura tidak dapat berbuat lain daripada mencoba membunyikan cambuk itu. Dengan satu gerakan menyentak sendal pancing ia mencobanya. Dan terdengarlah sebuah lecutan yang keras, namun hanya sekeras para penggembala membunyikan pecut-pecut mereka. Ternyata kau tidak sepandai aku, berkata Kiai Gringsing, berikan cambuk itu, mintanya. Dengan hati yang kosong Widura menyerahkan cambuk bambu itu. Dan tiba-tiba sekali lagi menggeletar suara cambuk yang dahsyat. Dan sekali lagi getaran yang dahsyat pula menghantam dada Widura. Untunglah ia segera berhasil memusatkan kekuatan batinnya, sehingga dadanya tidak meledak karenanya. Dengan penuh ketekunan Widura kemudian mencoba menenangkan hatinya. Mencoba meredakan getaran-getaran yang menghentak-hentak jantungnya. Ketika ia hampir berhasil terdengarlah suara Kiai Gringsing tertawa. Katanya, jangan marah Widura. Aku hanya bermain-main. Agaknya kau terkejut karenanya. Widura yang menjadi jengkel itu tiba-tiba teringat pada besi yang dibawanya. Besi yang hampir menjadi sebuah lingkaran. Karena itu tiba-tiba ia berkata, Kiai, aku juga mempunyai permainan. Apakah Kiai pernah bermain-main dengan lingkaran ini? Suara tertawa Kiai Gringsing itu pun terputus. Diperhatikannya potongan besi di tangan Widura itu dengan seksama. Dilihatnya sepotong besi yang melengkung, sehingga kedua ujung dan pangkalnya hampir bertemu. Permainan apakah ini? Bertanya Kiai Gringsing. Widura kemudian memberikan potongan besi itu kepada Kiai Gringsing sambil berkata, permainan yang dibawa oleh Ki Tambak Wedi. Kiai Gringsing menerima sepotong besi itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bertanya, permainan aneh. Bagaimanakah Ki Tambak Wedi itu bermain? Dilemparkan atau diguling-gulingkan? Bersambung ke bab 12.